Media Kanada soroti debut bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di Championships. Bagaimana evolusi timnas mengubah seluruh sepak bola Indonesia? Cina dihantam kabar buruk jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yuk simak selengkapnya di Kamus Bola. Oxford United mengakhiri musim pertama mereka di Championships dalam 25 tahun dengan hasil imbang 3-3 di kandang Swansea City. Oxford United 3 kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan 1 poin di pekan ke-46. Tambahan 1 poin membuat tim asuhan Gary Rowett itu mengakhiri musim di posisi ke-17 dengan 53 poin. Setelah pertandingan, media asal Kanada Last Word on Sport menyebut 3 poin pembicaraan di kubu Oxford United. Salah satu poin yang menjadi sorotan media tersebut adalah susunan pemain awal Oxford United. Dalam artikelnya, Last Word on Sport menyoroti munculnya nama bomber timnas Indonesia oleh Romeni. Romeni kembali dipercaya sebagai starter setelah dalam beberapa laga terakhir hanya duduk di bench. Banyak penggemar berspekulasi tentang bagaimana Rowett akan memilih timnya untuk perjalanan ke Wales, terutama setelah timnya mengamankan posisi di Championships musim depan dengan kemenangan atas Sunderland. Matt Ingram mendapatkan kesempatan bermain di pertama kalinya di Championship menggantikan Jamie Cumming. Di lini pertahanan ada Elliot Moore menggantikan Ben Nelson yang mengalami cedera saat pemanasan. Stan Mills bermain sebagai pemain sayap dan Ole Romeni di lini depan menggantikan Mark Harris yang kelahiran Swansea, tulis Alwas. Selain itu, Last Word on Sport juga menyoroti penampilan pertama Marcelino Ferdinand di Championships. Bintang timnas Indonesia itu melakoni laga debutnya usai masuk pada menit ke-77 menggantikan Romeni. Pemain berusia 20 tahun itu tampil cukup baik dengan melakukan 7 sentuhan dan 5 umpan akurat 100%. Selain itu, mantan pemain KMSK Dainze itu melakukan 1 tackle sukses 100% dan 2 kali menang duel 100%. Ada juga penampilan perdana di kejuaraan musim ini bagi Marcelino Ferdinand. Dia menggantikan rekan setimnya dari Indonesia, Romeni, dengan sisa waktu 15 menit, tulis Alwas. Sementara itu, Rowett menilai pertandingan timnya melawan Swansea sangat sengit namun cukup aneh. Itu adalah pertandingan yang aneh, pertandingan yang sangat sengit, kata Rowett usai laga. Ada banyak peluang dan banyak gol dan sedikit akhir yang menegangkan dari pertarungan musim yang terasa seperti ada sesuatu yang terjadi. Begitu pertandingan dimulai, kedua tim ingin menang dan kedua manajer ingin menang. Saya pikir kami memulai dengan cukup baik. Kami menciptakan beberapa momen bagus di awal yang tidak kami manfaatkan sebaik-baiknya yang sedikit mengecewakan. Secara keseluruhan, saya katakan kebobolan 3 gol itu sulit untuk mengkritik para pemain. Tetapi kebobolan 3 gol seperti yang kami lakukan, menurut saya itu sangat buruk dan sangat tidak seperti kami. Tetapi juga sangat seperti kami yang terus berjuang hingga akhir pertandingan dan terus mengejar sesuatu dan terus memastikan kami berjuang hingga akhir. Mencetak gol pada menit ke-93 mungkin merupakan penghargaan yang pantas atas usaha yang telah dilakukan para pemain dalam jangka waktu yang lama, tambahnya. Berita selanjutnya, belakangan ini performa timnas Indonesia sangat bagus. Saking bagusnya, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos kualifikasi ke Piala Dunia 2026 yang diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tetapi, bagaimana timnas Indonesia tiba-tiba menjadi timnas yang dapat bersaing dengan timnas besar di Asia? Tahun 1998, walau terjadi kasus Mei 1998, timnas Indonesia mencapai ranking FIFA tertingginya, yaitu ranking 76. Setelah itu, timnas Indonesia mulai mengalami kejatuhan besar. Tahun 2006 merupakan tahun kejatuhan timnas Indonesia terbesar. 10 tahun kemudian, timnas Indonesia berada di ranking FIFA terendah di sepanjang sejarah keberadaan mereka, yaitu pada ranking 191. Timnas Indonesia dianggap timnas yang sangat lemah pada masa-masa itu. Lolos ke Piala Dunia merupakan hal yang mustahil pada saat itu. Tetapi sekarang, di tahun 2025, timnas Indonesia masih berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mungkin memiliki peluang untuk lolos dan bermain di Piala Dunia mereka yang pertama sebagai negara merdeka. Kebangkitan timnas dimulai dari tahun 2021 dan terus meningkat. Sampai pada tahun 2025, pada tanggal 28 April 2025, ranking FIFA timnas Indonesia meluncur ke ranking 123. Tetapi apa yang menyebabkan kebangkitan timnas yang tiba-tiba terjadi?
Salah satu faktor utama kebangkitan timnas adalah naturalisasi pemain. Indonesia sempat dijajah 350 tahun oleh Belanda, dan karena itu banyak sekali pemain bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Jadi pada tahun 2022 hingga 2025, Indonesia melakukan banyak naturalisasi pemain dari Belanda agar mereka dapat bermain untuk timnas Indonesia. Dan mereka bukan pemain sembarangan karena mereka bermain di liga-liga Eropa yang elit. Salah satu contohnya adalah Kevin Dix, pemain bek kanan yang dinaturalisasi pada November 2024. Dia adalah pemain FC Copenhagen yang merupakan salah satu klub terbaik di Denmark dan pernah bermain di Liga Champions UEFA atau UCL. Dan karena banyak pemain naturalisasi yang berkualitas, timnas Indonesia sekarang memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan format barunya, di mana sekarang ada 48 timnas yang akan lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia sudah mengalahkan tim seperti Arab Saudi dan juga Bahrain. Jika timnas Indonesia ingin mencoba lolos ke Piala Dunia langsung melalui ronde 3, maka akan kesulitan karena mereka harus menghadapi Tiongkok dan Jepang di bulan Juni nanti. Tetapi mereka berpeluang besar untuk lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Coach Shin Tae-yong juga membantu banyak dalam membangun timnas Indonesia sampai saat ini. Walau sudah dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert, mantan pemain Barcelona, harapan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih bisa tercapai. Berita selanjutnya, timnas Cina diterpa badai cedera jelang pertandingan krusial melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk The Dragon Team itu kini tengah mengalami krisis di sektor penjaga gawang setelah dua kiper utama mereka dikabarkan tidak dalam kondisi terbaik. Dilansir media lokal Cina, dua kiper andalannya yakni Yan Junling dan juga Wang Dalei diragukan tampil setelah mengalami masalah kebugaran usai menjalani laga pada di kompetisi domestik. Yan Junling yang merupakan pilihan utama di bawah Mistar mengalami cedera ringan otot paha, sementara Wang Dalei masih dalam proses pemulihan pasca cedera lutut yang dideritanya bulan lalu. Situasi ini juga membuat pelatih kepala Alexander Jankovic harus memutar otak. Pilihan kini mengerucut pada kiper muda Han Jiaqi, penjaga gawang berusia 24 tahun dari Guangzhou City. Meski tampil cukup impresif di Liga Super Cina, minimnya pengalaman internasional menjadi pertimbangan serius menjelang duel penting kontra Indonesia. Pertandingan melawan Indonesia sangat vital bagi Cina. Saat ini kedua tim bersaing ketat di klasemen grup F. Hasil laga ini bisa menentukan nasib mereka untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi dan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Di sisi lain, timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Anak asuh Patrick Kluivert tampil solid dalam beberapa laga terakhir, dan sektor lini depan mereka yang dihuni beberapa pemain naturalisasi seperti Tom, Hai, dan Jay Itzes siap memberi tekanan serius kepada kiper lawan. Masalah di sektor penjaga gawang jelas menjadi alarm bahaya bagi Cina. Jika situasi ini tidak segera diatasi, Indonesia berpeluang besar meraih poin penting di kandang lawan. Sorotan tajam kini tertuju pada siapa yang akan mengawal gawang Cina dalam pertandingan penentuan ini. Di sisi lain, timnas Indonesia tidak punya pilihan selain menang untuk menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026.